Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulika SPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Mijen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gametogenesis pada hewan dan manusia yang meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Oke, silahkan disimak penjelasannya dengan baik. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengenal apa itu pubertas. Perkenalkan, ini Rio dan ini Nina. Nina dan Rio baru masuk masa pubertas. Apa itu masa puber atau yang kita kenal dengan pubertas? Yuk kita perhatikan. Pubertas itu adalah masa di mana tubuh anak-anak tumbuh menjadi dewasa dan bisa bereproduksi. Umur Rio dan Nina sama-sama 11 tahun, tetapi mereka tidak puber dalam waktu yang bersamaan. Hayo, kenapa? Anak perempuan umumnya puber lebih cepat daripada laki-laki. Anak perempuan puber di usia 8-13 tahun, sementara anak laki-laki puber di usia 10-13 tahun. Pada masa pubertas, sel kelamin atau sel gamet juga sangat aktif diproduksi. Proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet kita kenal dengan gametogenesis. Ternyata masa pubertas itu terkait juga dengan gametogenesis. Yuk kita simak bersama-sama penjelasan gametogenesis berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak penjelasan gametogenesis, kalian diharapkan dapat menganalisis tahapan spermatogenesis dan oogenesis dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis tahapan spermatogenesis dan oogenesis, kalian diharapkan dapat membandingkan spermatogenesis dan oogenesis dengan tepat. Saat mempelajari materi kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis proses spermatogenesis dan oogenesis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masa pubertas seperti apa yang sudah saya jelaskan di depan. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki misalnya mimpi basah. Ciri-ciri pubertas pada perempuan misalnya ovulasi, kemudian menstruasi dan lain sebagainya, dan masalah yang terjadi pada masa pubertas. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah terkait gametogenesis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kemandulan, pembuahan atau fertilisasi, kehamilan, dan bagaimana terbentuknya anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah terkait kelainan yang disebabkan oleh keterkaitan gametogenesis dengan mutasi perubahan jumlah kromosom. Cakupan materi pembelajaran kita kali ini yaitu untuk materi pembelajaran gametogenesis pada hewan dan manusia. Untuk submateri pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yang kita bahas adalah gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan gamet atau yang kita sebut dengan sel kelamin. Pada hewan dan manusia, pada laki-laki proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis, sedangkan pada wanita proses pembentukan ovum disebut oogenesis. Gametogenesis yang kita bahas pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sperma yang merupakan sel kelamin jantan. Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis. Hormon yang mengatur proses spermatogenesis adalah FSH, follicle stimulating hormone. Kromosom pada laki-laki mempunyai tipe 44A XY yang bersifat diploid yang akan menghasilkan sperma dengan dua tipe, yaitu
22AX yang bersifat haploid dan 22AY yang bersifat haploid. Kita akan membahas tahap-tahap dalam spermatogenesis. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Sel yang pertama merupakan sel induk sperma yang kita sebut spermatogonium yang bersifat diploid yang akan mengalami pembelahan mitosis hingga dihasilkan satu sel anak yang kita sebut sebagai spermatosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 sehingga dihasilkan dua sel anak yang kita sebut spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 sehingga dihasilkan 4 sel anak yang kita sebut spermatid yang bersifat haploid. Spermatid akan mengalami pendewasaan di epididymis sehingga dihasilkan 4 sel spermatozoa yang bersifat haploid. Proses ini disebut spermiogenesis. Jadi, satu spermatosit primer yang bersifat diploid akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang bersifat haploid yang semuanya fungsional. Ini anak-anakku semuanya, kalian bisa melihat tampilan pada video berikut. Di situ terlihat sperma yang dihasilkan dari proses spermatogenesis, di mana di situ terlihat banyak sperma dan jumlahnya sangat banyak sekali, bahkan ribuan. Di mana tadi dijelaskan bahwa dari satu sel induk spermatogonium akan dihasilkan 4 sperma. Sehingga di sini kita bisa menghitung jumlah sperma dengan cara mengalihkan antara jumlah sperma yang dihasilkan dari satu sel spermatogonium dengan banyaknya sel spermatogonium yang mengalami spermatogenesis. Gametogenesis yang akan kita bahas selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan ovum atau sel telur. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Hormon yang mengatur proses oogenesis adalah FSH, follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikel telur. Kromosom wanita bertipe 44AXX yang bersifat diploid yang akan menghasilkan ovum yang bertipe 22AX yang bersifat haploid. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap dalam oogenesis. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Sel induk ovum yang kita sebut sebagai oogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan satu sel anak yang kita sebut sebagai oosit primer yang bersifat diploid. Pada saat menak atau menstruasi yang pertama kali, oosit primer akan membelah secara meiosis yang pertama yang menghasilkan dua sel anak yang berukuran besar yang kita sebut oosit sekunder dan yang berukuran kecil yang kita sebut polosit atau badan polar yang pertama yang bersifat haploid. Kemudian akan mengalami meiosis yang kedua yang akan menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosit yang kedua yang bersifat haploid. Sementara polosit yang kedua akan terdegradasi oleh tubuh, sementara ootit akan berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Jadi satu oosit primer akan menghasilkan satu ovum yang fungsional dan 3 polosit yang akan terdegradasi atau hancur oleh tubuh.
Anak-anakku semuanya, di sini kita bisa melihat bagaimana proses pembentukan ovum atau oogenesis dari sel induk yang kita sebut dengan oogonium. Di mana tadi dijelaskan bahwa dari satu sel induk ovum atau oogonium akan dihasilkan satu sel ovum yang fungsional. Jika terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoa, maka akan dihasilkan zigot dengan sifat gabungan dari kedua induknya atau kedua orang tuanya, atau memiliki kromosom yang merupakan penjumlahan dari kedua induknya atau kedua orang tuanya. Sehingga di sini akan mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, jika ovum bertipe 22A plus X dibuahi oleh sperma bertipe 22A plus Y, maka akan menghasilkan zigot bertipe 22AA plus XY yang kemungkinan akan berjenis kelamin jantan atau berjenis kelamin laki-laki. Kemungkinan yang kedua, jika ovum bertipe 22A plus X dibuahi oleh sperma bertipe 22A plus X, maka akan menghasilkan zigot bertipe 22AA plus XX yang akan menjadi individu betina atau berjenis kelamin perempuan. Ini merupakan alasan kenapa pada sperma dan ovum mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induk, supaya nanti pada saat terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka zigot yang dihasilkan bersifat diploid, sehingga pada proses gametogenesis terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Oke anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya kita akan membahas soal. Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar spermatogenesis di samping ini. Sel yang pertama kita sebut sebagai spermatogonium atau sel induk sperma. Spermatogonium akan membelah secara mitosis dan menghasilkan satu sel anak yang kita sebut dengan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis yang pertama menghasilkan dua sel anak yang kita sebut dengan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis yang kedua menghasilkan 4 sel anak yang kita sebut dengan spermatid. Spermatid akan mengalami perubahan bentuk yang tadinya tidak berekor menjadi berekor yang kita sebut sebagai sperma atau spermatozoa. Berarti untuk spermatosit primer dan spermatid ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah B. Untuk soal selanjutnya, silahkan kalian perhatikan diagram oogenesis berikut. Pada bagian tersebut terlihat sel induk ovum yang kita sebut dengan oogonium bersifat diploid yang akan membelah dan menghasilkan satu sel anak yang kita sebut sebagai oosit primer yang bersifat diploid. Karena sel anak yang dihasilkan bersifat diploid, maka pembelahan ini disebut pembelahan mitosis. Jadi untuk menjawab soal ini, pembelahan mitosis terjadi pada tahap keberapa? Yaitu pada tahap pertama dan kedua. Jadi jawabannya adalah A. Oke anak-anakku semuanya, tadi adalah pembahasan soal terkait dengan materi spermatogenesis dan oogenesis. Oke, demikian tadi materi spermatogenesis dan oogenesis yang sudah saya jelaskan, dan semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, salam hebat untuk kita semuanya, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.